Deklarasi darurat militer di Korea Selatan, meskipun berumur pendek, disambut dengan keterkejutan dan kemarahan di seluruh negeri, yang masih sangat terluka oleh kebrutalan darurat militer yang diberlakukan selama beberapa dekade kediktatoran militer sebelum memenangkan pertarungan panjang dan berdarah untuk demokrasi pada tahun 1980-an. Sebuah titik balik signifikan yang mendorong Han Dong-hun untuk menyerukan penangguhan Presiden Yoon. Tak lama setelah darurat militer diberlakukan, Presiden Yoon diduga memberitahu Hong Yang-won, wakil direktur pertama Badan Intelijen Nasional, melalui telepon bahwa ia harus mengambil kesempatan untuk menangkap dan membersihkan semuanya. Yoon mengatakan dia akan memberikan wewenang kepada Badan Intelijen untuk meluncurkan penyelidikan kontra-intelijen dan mendukungnya dengan dana dan personel tanpa syarat. Rinciannya pertama kali diungkapkan kepada wartawan oleh anggota parlemen yang diberi pengarahan tentang percakapan telepon tersebut, dan Hong pada hari Sabtu mengonfirmasi kebenaran isi percakapan tersebut. Hong mengetahui daftar tersebut melalui Komando Kontra-Intelijen Pertahanan (DCC) kemudian dan menganggapnya gila, kata anggota parlemen sebelumnya, mengutip dirinya. Han Dong-hun ada dalam daftar penangkapan bersama sejumlah politisi, termasuk pemimpin oposisi Partai Demokrat Lee Jae-myung. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol selamat dari pemakzulan pada pemungutan suara di hari Sabtu atas deklarasi singkatnya mengenai darurat militer, tetapi partainya mengatakan mereka akan mengupayakan pengunduran dirinya. Pada hari penuh drama lainnya, Yoon terhindar dari pemecatan dari jabatannya setelah anggota partainya meninggalkan parlemen dan memboikot pemungutan suara. Hanya 2 orang yang bertahan di dalam gedung sementara 1 anggota parlemen yang kembali memberikan suara menentang mosi tersebut. Di luar aula utama, anggota parlemen oposisi terdengar berteriak, "Masuklah ke dalam ruang sidang." Dan menjuluki mereka, pengecut, sementara kerumunan besar di luar Majelis Nasional menuntut agar presiden digulingkan. Presiden Yoon menghadapi tekanan kuat untuk mengundurkan diri sebagai pemimpin, setelah upayanya yang mengejutkan untuk mengumumkan darurat militer di Korea Selatan. Upaya yang gagal itu, yang seharusnya menjadi pertama kalinya dalam lebih dari 4 dekade undang-undang itu diberlakukan, memicu reaksi keras. Anggota parlemen oposisi telah mengajukan mosi lain untuk hari Rabu, tanggal 11 Desember, tanggal berikutnya yang tersedia di mana mereka dapat memberikan suara atas pemakzulan Yoon. Meskipun sebagian besar bersatu untuk menggagalkan pemakzulan Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, di mana presiden menjadi salah satu anggotanya, bersikeras bahwa dia harus mundur. Pemimpin PPP Han Dong-hun mengatakan partainya akan terus mendorong pengunduran diri presiden secara tertib untuk meminimalkan kebingungan. Seorang anggota parlemen oposisi Kim Jong-hyung, dari Partai Membangun Kembali Korea, mengatakan tidak mungkin presiden dapat bertahan hingga akhir masa jabatannya. Semakin cepat dia mengundurkan diri atau dimakzulkan, semakin baik bagi negara kita. Yoon sebelumnya meminta maaf kepada rakyat pada hari Sabtu dalam komentar publik pertamanya sejak upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer menjerumuskan negara ke dalam kekacauan politik dan memicu seruan untuk pemakzulannya. "Saya sangat menyesal dan dengan tulus meminta maaf kepada warga yang pasti sangat terkejut," kata Yoon, mengakui bahwa ia telah menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi warga Korea Selatan. Yoon mengatakan dia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik yang terkait dengan deklarasi darurat militer ini. Kehebohan itu dimulai Selasa malam, ketika Yoon mengumumkan darurat militer dalam pidato di televisi yang disiarkan tanpa pemberitahuan, menuduh partai oposisi utama bersimpati dengan Korea Utara dan melakukan kegiatan anti-negara. Ia mengutip usulan dari Partai Demokrat, yang memiliki suara mayoritas di parlemen, untuk memakzulkan jaksa penuntut umum dan menolak usulan anggaran pemerintah. Namun hanya dalam waktu 6 jam, pemimpin tersebut dipaksa mundur, setelah anggota parlemen memaksa masuk ke parlemen melewati tentara untuk dengan suara bulat mencabut dekret tersebut. Menanggapi rumor pada hari Sabtu bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi, Yoon mengatakan, sama sekali tidak akan ada upaya kedua untuk melakukan amandemen konstitusi. "Saya akan mempercayakan partai saya dengan metode untuk menstabilkan situasi politik, termasuk sisa masa jabatan saya minta maaf kepada warga atas kecemasan yang telah saya timbulkan," Yoon menyimpulkan sambil turun dari podium dan membungkuk.
in Seoul, the president has very low approval ratings, and more than 70% of Koreans polled are in favor of impeachment. Meanwhile,